Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, salam bahagia untuk kita semua. Bersama saya Andi Darmadi, guru SMA swasta Anija Medan. Kali ini saya akan berbagi praktik baik bagaimana mengelola pembelajaran berbasis proyek, yang ini pelajaran menggabungkan antara mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan mata pelajaran biologi. Sebagaimana yang ada di lingkungan sekitar Anijam ini, ada banyak tumbuh pohon ataupun bunga monstera. Jadi bagaimana bunga monstera ini kita jadikan sebagai sumber belajar, yaitu bagaimana proses propagasi. Jadi pada pelajaran Bahasa Indonesia kita akan mempelajari teks prosedur, ya, propagasi tanaman monstera ini. Nah, bagaimana cara propagasinya, itu nanti kita akan minta bantuan guru mata pelajaran biologi. Teknik propagasinya bagaimana. Nah, setelah siswa tersebut berhasil melakukan propagasi, maka siswa tersebut akan menuliskannya ke dalam sebuah teks prosedur dengan judul propagasi tanaman monstera. Jadi pembelajaran proyek menggabungkan beberapa mata pelajaran, dan ini kita laksanakan di kelas 11 IPA dan IPS. Nanti kita coba gabungkan, ya, bagaimana menggabungkan siswa juga menggabungkan mata pelajaran. Jadi mari sama kita saksikan Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, anak-anak, apa kabar semuanya? Ya, luar biasa sekali, ya. Salam bahagia. Bahagia semua, kan? Bahagia. Baik, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang sudah kita praktekkan semalam, yaitu tentang teknik propagasi tanaman monstera. Nah, kali ini kan pelajaran bahasa Indonesianya, yaitu tentang teks. Teks yang kita pilih adalah teks prosedur, ya. Coba, siapa yang tahu apa itu teks prosedur? Ya, silakan Fahri. Nah, teks prosedur merupakan teks yang menyampaikan informasi berupa langkah-langkah seperti langkah-langkah membuat, melakukan, bahkan membuka sesuatu. Baik, terima kasih Fahri. Kasih terus. Karena kita teks prosedur,
Masih ingat dong apa itu? Apa saja prosedur dalam membuat propagasi tanaman monstera? Siapa yang bisa? Oh, baik, coba Lutfia dulu. Nah, ini maju lagi ya. Yang ini maju ya. Tadi kan masih di sana, ini kita persilakan. Baik, silakan Lutfia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan salah satu cara memperbanyak tanaman monstera. Yang pertama yaitu menggunakan biji. Teknik menggunakan biji ini disebut dengan cara generatif karena dalam menggunakan biji menggunakan jangka waktu yang relatif lama. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam memperbanyak tanaman monstera menggunakan biji. Yang pertama, kita harus mengumpulkan biji dulu, lalu dijemur hingga kering. Setelah dijemur hingga kering, kita harus merendam biji-biji itu di dalam rendaman larutan pupuk organik dengan tujuan untuk menghilangkan hama dan penyakit yang terdapat dalam biji. Perendaman dilakukan selama 30 menit. Setelah direndam selama 30 menit, biji dapat disemaikan. Nah, biji yang disemaikan dianjurkan untuk disiram agar menjaga kelembapannya. Setelah disiram, dianjurkan untuk disiram di tempat yang teduh. Baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada yang lain? Prosedur yang lain ada nggak? Ya, coba angkat tangan sampai yang bisa. Iya, silakan. Yang depan saja. Depan. Ya, Nadia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara memperbanyak tanaman monstera menggunakan stek batang. Jika batang sudah membesar dan sudah berjalan, maka itu tanaman sudah siap untuk diperbanyak. Langkah-langkahnya pertama, potonglah batang hingga menjadi beberapa bagian. Lalu namun sisakan 3-4 helai daun di stek batang yang dipotong. Nah, gunakan pisau yang tajam steril, tapi jangan sampai menyukai noda yang akan menjadi tunas baru tanaman. Setelah tanaman dipotong atau batang dipotong, maka siramlah ekoenzim untuk menjaga dari hama dan bakteri. Lalu setelah itu, tanaman siap untuk dipindahkan ke media tanam baru. Jangan lupa disiram dan juga diletakkan di tempat teduh. Itulah tadi ya. Ternyata setelah kita praktekkan melakukan propagasi tanaman, ya prosedurnya ternyata kita lebih ingat dan lebih mudah. Nah, itulah gunanya kita belajar. Yang menggabungkan antara mata pelajaran biologi dengan bahasa Indonesia yang bisa kalian sampaikan juga secara lisan, tapi nanti yang masih malu-malu secara lisan nggak bisa, tulisan, nggak apa-apa. Yang nggak bisa juga buat video, nggak masalah. Karena kita ini adalah merdeka belajar. Yang pasti Anda semua bisa membuat sebuah teks prosedur, baik itu bentuknya tulisan maupun lisan. Mungkin demikian. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, silakan Fahri. Nah, Pak Andi, kira-kira selain untuk menyampaikan informasi, kira-kira teks prosedur tentang cara memperbanyak tanaman monstera ini bisa digunakan untuk apa aja, Pak? Ya. Selain juga informasi, teks prosedur itu juga pada umumnya adalah menyampaikan tips-tips juga bisa. Ya. Selain dia langkah-langkah ataupun melakukan aktivitas tertentu, tips juga bisa. Misalnya apa? Tips supaya kelihatan ganteng, ya kan? Supaya cantik, supaya putih. Nah, itu juga bisa dibuat prosedurnya secara alami, pakai herbal, ataupun pakai produk-produk. Nah, ini juga bisa digunakan sebagai sarana promosi. Nanti kalau kalian punya produk mau dihasilkan, seperti yang kita buat di sini, ya kan? Itu adalah produknya apa? Tumbuhan monstera yang sudah dikembangbiakkan menjadi bibit yang itu bisa dijual. Nah, itu ya. Selain juga dia langkah-langkah yang sifatnya informasi, ya bisa juga dia saran ataupun tips-tips, ya cara-cara untuk kita membuat atau memasarkan suatu produk. Baik, Bapak Ibu, salam bahagia kita semuanya. Merdeka belajar ya. Kita sudah menyaksikan bahwa ada proses propagasi tadi ya di video sebelumnya yang dilakukan oleh anak-anak, propagasi tanaman monstera. Dan inilah hasilnya, bisa kita lihat. Dan anak-anak merasa senang dan bersemangat ketika belajar.
dibandingkan belajar di kelas, kemudian menulis teks, kemudian diberikan contoh hanya melalui screen. Nah, kalau ini mereka mengalami langsung. Dan ketika menuliskan, kita beri kebebasan juga kepada siswa. Bisa menuliskan melalui tulisan tangan ataupun melalui media elektronik, Canva, digital dan sebagainya. Ada juga anak-anak yang membuat video. Kita bebaskan dan itu adalah bagian dari Merdeka Belajar. Dan hasilnya bisa kita lihat. Ternyata anak-anak juga berkembang. Ya, seperti kita lihat di sini, tidak hanya memproduksi tumbuhan monstera, tapi juga mereka berinisiatif untuk menjualnya secara online gitu ya. Nah, ini sangat luar biasa terobosan. Ternyata yang tadinya hanya menggabungkan pembelajaran bahasa Indonesia dengan biologi, sekarang sudah mereka berkembang kepada pembelajaran ekonomi. Dan dari refleksi pembelajaran yang telah dilakukan, ternyata siswa lebih mudah memahami materi teks prosedur dan lebih mudah lagi dalam menulis teks prosedur. Demikian yang bisa saya bagi dari praktik baik pembelajaran teks prosedur dengan mempraktikkan propagasi tanaman monstera dengan melakukan pembelajaran berbasis proyek. Terima kasih.